apa. Selamat datang di channel Mamut di New York. Hari ini kita nggak masak-masak dulu, tapi saya mau ngomongin tema obrolan kita itu tentang masak. Banyak yang saya sering banget denger dari zaman dulu itu, cewek harus bisa masak. Kenapa harus cewek doang? Kamu setuju gak sama kata-kata itu? Buat saya pribadi, saya nggak setuju. Di video ini saya mau sharing 3 hal. Yang pertama, kapan saya mulai masak. Yang kedua, di masa-masa apa saya dituntut untuk bisa masak. Yang ketiga, manfaat masak untuk saya. Langsung ke yang pertama, kapan saya mulai masak. Jadi dari kecil saya nggak diajarin masak kayak Omi. Cuma saya juga nggak pernah dilarang untuk gabung di dapur. Nggak di-encourage juga, tapi dibiarin. Dan ketika mulai gedean gitu, SMP, SMA, ya mulailah telur, indomie, nasi goreng gitu kan. Kalau misalnya kepepet kelaparan, tapi Omi misalnya masih kerja atau masih di luar gitu, ya saya masak sendiri misalnya. Terus habis itu lanjut kuliah saya ngekos, itu juga saya banyakan jajan. Dulu saya suka banget jajan lah pokoknya sampai sekarang sih sebenarnya. Itu jadi ngekos juga banyakan makan di warteg, di kantin kampus, kan murah-murah enak gitu kan. Jadi masak pun seadanya, karena di kosan pun nggak ada kompor atau dapur yang emang spesifik untuk kita kan. Jadi ya masak-masak dikit lah, masak mie, masak nasi goreng, ya baliklah sama aja gitu kan. Masak sup kalau emang pengen. Kuliah kayak gitu, terus kerja saya ngekos juga, tapi tetap masih banyak jajan aja, makan di luar gitu. Saya punya satu panci di kosan, biasanya biasanya saya masak sekaligus daging atau protein sama sayur jadi satu, terus rice cooker. Jadi ya kayak gitu aja gitu di kosan, nggak yang banyak banget alat masaknya. Terus selanjutnya lagi saya dipindah kerja ke Singapura. Di negara orang sendirian 24 tahun waktu itu. Jadi saya mulai benar-benar masak. Tapi kalau misalnya saya ketemu yang kayak halal, no pork no lard, itu saya masih makan di luar juga sih. Dan masaknya yang praktis-praktis aja, kayak tumisan atau semua jadi satu. Ini sama kayak waktu ngekos. Setelah itu menikah kan. Disitulah tuntutan pertama, saya harus masak. Suami tercinta yang kurang suka jajan, kurang suka makan di luar, maunya makanan sehat, kalau bisa tanpa mecin gitu, makanan rumahan, dan sukanya masakan Indonesia. Waduh, yang tadinya selalu yang praktis, disitulah mulai belajar masakan Indonesia yang agak rumit. Ingat banget awal-awal masakan Indonesia itu rempah-rempah banyak banget, bumbu dapur tuh isinya apa sih? Saya bisa dapat resep gitu kan, biasanya dari Omi, dari mama saya. Itu biasanya resep, terus saya google satu-satu, saya lengkoas, saya google, buka image, ini gambarnya, cek sama bumbu dapur dari tukang sayur. Jadi kayak gitu, satu saya ceknya kayak gitu. Dan setelah 1 jam ngecek, akhirnya masak. Dan jadi, dari situlah saya mulai mendalami masak-masakan Indonesia. Tapi ya juga intinya masak-masakan ketika setelah nikah itu ya yang enak, yang suami suka, udah titik gitu aja kan. Yang kedua itu akhirnya ketika punya anak. Nah, masa-masa empas itu anak baru mulai makan, nah itu beda lagi. Masakin suami intinya masakan Indonesia, yang enak apa udah gitu aja. Nah, kalau misalnya buat anak maunya yang sehat. Awal-awal belum boleh garam, gula, tapi harus enak. Terus nggak bisa dikasih bubur terus, nggak bisa dikasih nasi terus, harus bervariasi karena kita mau anak kita nyobain semuanya, explore menu kan, dari mulai dia makan. Dari situlah saya mulai mendalami karbo jenisnya apa aja, dimasaknya gimana aja. Dari berbagai negara, nggak peduli, karena anak saya kan nggak ada preference kan. Jadi intinya saya cari semua jenis karbo dan gimana resep paling enak di setiap negara lah gitu pokoknya. Jadi ketika pasti pelajarin tentang karbo, pelajarin tentang protein, pelajarin tentang lemak, pelajarin cara masak macam-macam beda-beda, karena nggak cuma bubur tapi juga dipanggang, dikukus, di apa pokoknya segala macam. Cara penyimpanan. Nah, ketika karantina ini ternyata kepake banget waktu mempelajari cara penyimpanan bahan-bahan makanan untuk anak saya gitu, gimana caranya untuk tetap seger kayak zaman dulu, daging, sayur. Jadi ternyata ketika kita belajar masak itu karena ada tuntutan, pastinya lah ya, kalau nggak ada tuntutan
damba, masakannya udah enak, sehat gitu, yang ngapain kita masak. Tapi ketika ada tuntutan kita yang harus turun tangan untuk masak, disitulah kita benar-benar belajar kan. Nah jadi pasti sih saya parah banget sih intinya, karena saya bener-bener sampai anak saya 2 tahun, anak saya nggak pernah jajan di luar kecuali roti. Itu semuanya saya yang masak, main course, snack, semuanya homemade. Sampai akhirnya ketika 2 tahun anak saya berhenti nggak mau makan apa yang saya masak. Itu lucu juga. Jadi semuanya, tapi intinya saya nggak percaya deh ada anak yang namanya GTM, gerakan tutup mulut. Enggak, intinya anaknya bosen aja, pengen yang lain, pengen explore gitu kan. Kan anak-anak belum tahu preferensinya apa, cuman ya itu kan sangat adventurous kan, pengen tahu dunia gitu kan. Jadi ya ketika dia nggak mau makan makanan saya, artinya ya saatnya saya jajan. Jadi ketika anak saya 2 tahun itu pas di sini di New York, akhirnya saya mulailah beli dari luar gitu, flatbread, apa yang organik, yang natural, ya pokoknya ikutin aja gitu. Karena pengalaman saya punya tuntutan harus bisa masakan Indonesia dari suami, dan tuntutan bisa masakan sehat, enak, berbagai jenis untuk anak. Ketika saya pindah ke New York, masak itu ternyata jadi manfaat yang sangat menyenangkan buat saya yang lagi nggak kerja kan. Pindah ke New York itu kan jadi ibu rumah tangga, jadi waktu juga agak banyak gitu untuk mau praktek di dapur. Akhirnya saya buka catering rumahan kecil-kecilan gitu, dimulai dari teman-teman ayah, teman-teman kampus, teman-teman Indonesia yang emang kangen masakan Indonesia. Disitulah saya mulai masakin lauk, dari mulut ke mulut. Akhirnya saya bikin suka paket-paketan gitu, paket bakso, paket lebaran. Kalau misalnya ada pesanan untuk housewarming, acara-acara di rumah teman-teman gitu ya saya bikin juga. Terus sampai ada pesanan pertama kali terbanyak itu 1000 untuk 3 hari persiapan, dan itu semua saya yang ngerjain. Satu set menu 1000 porsi, luar biasa. Tapi saya seneng banget gitu. Sekarang kalau ngebayangin saya juga bingung kok bisa, tapi ternyata bisa. Ketika kita dikasih tantangan pasti bisa. Itu seru banget sih. Kamu udah lihat kan video saya yang ini nih, gimana cara belanja di sini. Nah itu belanja untuk set menu 1000 orang itu rasanya gimana? Kalau waktu ngejalanin kayaknya mau pingsan. Tapi bisa, pokoknya cewek kalau misalnya udah dikasih tantangan pasti bisa. Terus juga diundang gitu kan ke kampus untuk kenalin masakan Indonesia ke teman-teman yang emang lagi pelajarin budaya dan bahasa Indonesia. Nah itu juga jadi seru banget, pengalaman. Pokoknya dia nambah pengalaman. Makanya ketika balik lagi kita omongin, kalau misalnya ada yang ngomong gitu kan, kamu perempuan harus bisa masak. Enggak, semua harus bisa masak. Perempuan wajib bisa masak, karena ya tadi saya bilangin manfaatnya banyak banget. Bukan cuma buat kita pribadi, tapi untuk orang-orang di sekitar kita yang kita sayangin, keluarga kecil kita, sampai teman-teman, lingkungan. Dan itu hal yang menyenangkan banget. Sesimpel kamu masak dan bisa bikin senyuman ke orang-orang di sekitar kamu. Terus habis itu buat cowok ya biar kayak suami saya, dia itu pemasak pemula antara telur dan nasi goreng, tapi dia di luar negeri gitu kan. Jadi 7 bulan pertama itu suami saya sendiri di New York, dan turun berat badannya itu 11 kilo yang ngebuat saya akhirnya putusin sama anak saya, udahlah kita ikut aja ke sini, masakin ayah gitu kan, ngerawat ayah gitu kan, ngegebukin ayah lagi gitu. Jadi buat cowok juga wajib banget bisa masak, karena ini life skill. Jadi ya kalau emang kamu bisa, ini akan nguntungin kamu banget, bukan cuma untuk survival tapi juga untuk kebahagiaan dan kenyamanan hidup. Makanya saya sama anak saya, dia umurnya 3 tahun lebih, itu saya udah ajak dia ke dapur ketika udah dia mulai bisa jalan. Jadi kalau misalnya saya masakin pasti, dia akan nunggu di dapur, bantu-bantu ngupas bawang pakai jarinya tuh dari di bawah 1 tahun. Pokoknya saya mau ajarin dia semenjak dini life skill yang emang bisa dia bawa seumur hidupnya. Kita nggak ada yang tahu kalau tentunya anak kita tinggal di luar negeri apa di rumah kita. Yang penting kita harus siapin kan. Kamu makan setiap hari, jadi kamu harus bisa masak kan. Oke, buat kamu yang setuju, jangan lupa di like videonya. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Yang nggak setuju, jangan di dislike, di like juga, tapi di komen. Kenapa nggak setuju? Oke? Ya udah, kalau begitu segitu aja obrolan kita kali ini. Agak lama karena kalau udah ngomongin masak saya nggak ada habisnya. Terima kasih kalau misalnya masih ada yang nonton. Sampai ketemu lagi.
Bye.